Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tetap semangat. Pada pagi hari ini Bu Indri mau ngajak anak-anak untuk mendengarkan cerita. Siapa yang mau diajak mendengarkan cerita? Sebelum mendengarkan cerita, Bu Indri mau tanya dulu. Siapa yang sudah pernah lihat hewan singa? Singa itu badannya besar apa kecil? Sekarang siapa yang pernah melihat hewan tikus? Itu badannya besar apa kecil? Ada yang besar, oke. Pagi hari ini anak-anak mau diajak Bu Indri untuk mendengarkan cerita si singa dan si tikus ya. Oke, ini Bu Indri punya gambar. Ada singa dan ada tikus. Mereka berdua hidupnya di dalam hutan. Singa ini terkenal kejam ya. Terkenal kejam, seram, tapi gagah dan besar. Jadi hewan-hewan yang ada di dalam hutan ini pada takut sama si singa. Karena apa? Karena takut dimakan. Nah, kalau tikus ini kecil, imut, lucu gitu ya. Nah, pada suatu hari singa yang ini tadi tidur Kak, baru tidur siang di bawah pohon yang sangat rindang, yang sejuk, yang adem gitu ya. Terus si tikus ini secara tidak sengaja jalan kok tiba-tiba menginjak ekornya si singa. Si singa kaget karena tadi kan baru tidur, kaget. Wah, gitu kaget. Setelah melihat si tikus, si singa langsung menangkap. Ditangkap, dicengkeram ya kan? Si tikusnya menangis, ini keluar air matanya ini. Tolong singa, jangan tangkap aku. Tolong jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja menginjak ekormu. Terus si singanya menjawab, kenapa kamu bisa ada di sini? Aku sedang tidur siang. Kenapa kamu ganggu aku? Begitu ya kan? Setelah itu si tikusnya ngomong lagi, aku tidak sengaja, maafkan aku, tolong jangan memakanku, tolong lepaskan aku. Seperti itu. Si singanya menyahuti lagi, kamu sudah mengganggu tidur siangku, berarti kamu harus menjadi makananku. Ngomong-ngomong, nanti malam aku belum punya menu makan malam nih, gitu ya. Setelah itu si tikus menjawab lagi, tolong jangan makan aku, badanku kecil sekali, kamu tidak mungkin kenyang memakanku, gitu. Si tikus tadi menjawab. Kemudian si singa menjawab lagi, tapi benar juga, tubuhmu kan kecil, mana mungkin perutku kenyang. Ya sudah, aku lepaskan kamu, tapi kamu jangan kembali lagi ke sini, kamu jangan mengusikku lagi, jangan menggangguku lagi. Itu si singanya tadi ngomong. Nah, setelah itu si tikusnya dilepaskan dan langsung berlari dengan cepat meninggalkan si singa tadi. Setelah itu ada suatu hari si singa jalan-jalan di dalam hutan. Jalan-jalan, dia sedang mencari mau makan siang, perutnya lapar. Tiba-tiba kakinya tuh tersangkut jaring. Aduh! Setelah itu dia langsung masuk ke dalam perangkap pemburu. Gitu ya. Si singa teriak-teriak lah, tolong aku, siapapun tolong keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau dibawa oleh pemburu, gitu. Sebenarnya hewan-hewan yang lain yang ada di hutan itu mendengar si singa ini berteriak, tapi tidak ada yang berani menolong. Karena apa? Karena tadi takut dimakan. Jadi si singa hanya tolong sambil menangis gitu. Tiba-tiba si tikus yang kemarin yang mau dimakan singa tidak jadi itu mendengar. Itu kan suara si singa. Kenapa dia minta tolong ya? Si tikusnya lagi langsung lari menyamari si singa, dia benar. Si tikus kemudian menghampiri si singa, kemudian menggigiti tali-tali jaring-jaring yang ada di
yang sedang merangkap si singa tadi digigiti. Krikit 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 gitu. Krikit krikit krikit. Setelah itu talinya pada putus, si singa bisa keluar. Setelah keluar, si singa minta maaf, minta terima kasih, maafkan aku tikus, kemarin aku sudah meremehkanmu. Kamu tubuhmu kecil tetapi ternyata kamu bisa menolongku. Kemudian si tikus menjawab, tidak apa-apa singa, ini sudah menjadi kewajibanku menolong sesama teman. Seperti itu. Terus akhirnya mereka setelah saling maafkan, terus saling menolong tadi, mereka menjadi sahabat. Iya Allah ini menjadi sahabat ya. Si singa dan si tikus menjadi sahabat. Oke, sekarang siapa yang berani maju ke depan menceritakan kembali? Ayo tunjuk jari siapa? Oke, Lesalena berdua ayo sini. Dua dulu ya. Nanti ayo sini. Nanti gantian Mbak Dara ya. Coba tadi mau tanya. Tadi yang ada di dalam cerita tadi hewan apa? Singa sama tikus. Mereka awalnya gimana? Sebelum bersahabat mereka bermusuhan. Tadi si singa ingin memakan si tikus, tetapi tidak jadi karena si tikus tubuhnya kecil. Benar. Setelah itu apa? Tadi si singa ditangkap oleh pemburu, masuk ke dalam perangkap. Kemudian yang menolong singa siapa? Tikus dengan cara tadi jaringnya digigit sehingga jaring-jaringnya tadi terputus. Kemudian si singa menjadi keluar. Terus setelah singa ditolong tikus, mereka menjadi sahabat. Dari cerita tadi ada pesan moral yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba siapa yang bisa menyebutkan pesan moral dari cerita tadi? Ada yang tahu? Ya, gitu ya. Enggak tahu. Oke, dikasih tahu. Yang pertama, jangan meremehkan orang lain. Meskipun badanmu besar, jangan meremehkan temanmu yang badannya kecil, karena ya bisa jadi suatu saat kamu ditolong oleh temanmu yang badannya kecil. Seperti itu. Jangan meremehkan orang lain. Oke, yang kedua, harus saling tolong menolong. Kalau ada temannya yang kesusahan, harus kita tolong. Oke, cukup sekian cerita pada hari ini. Setelah ini anak-anak boleh istirahat. Oke. Assalamualaikum.